Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul 800 atau Babai dalam judul aslinya. Film ini banyak dibintangi oleh aktor-aktris berbakat dari negeri tirai bambu tersebut, dan film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari perjuangan tentara Tiongkok dalam menghadapi serbuan pasukan Jepang di kota Shanghai di sebuah gudang bersejarah di Shanghai, yaitu Gudang Shihang. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dari pergerakan sekelompok pejuang Tiongkok yang menamai diri mereka dengan pasukan Huebe, dan rata-rata dari mereka sebenarnya adalah petani di saat sebelum terjadi perang. Mereka berjalan melintasi padang ilalang tinggi yang sangat luas demi bisa sampai ke kota tujuan mereka, yaitu kota Shanghai, untuk bisa bergabung dengan tentara pembebasan Tiongkok dalam melawan pendudukan tentara Jepang. Dan saat tiba di pinggir kota Shanghai, pasukan WB pun berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengkoordinasikan ulang jumlah mereka. Namun tiba-tiba salah seorang dari pasukan WB tanpa sengaja terlihat oleh patroli pasukan Jepang, yang dengan cepat segera mengejar pasukan WB dan dengan keji segera membantai pasukan WB tanpa ampun. Hanya beberapa orang saja dari pasukan WB yang berhasil selamat dari serangan pasukan Jepang yang tiba-tiba tersebut, dan yang berhasil selamat di antara pasukan WB adalah Duanwu dan adiknya WB. Mereka berhasil sampai di markas pertahanan terakhir pasukan pembebasan Tiongkok di sebuah gedung bekas gudang yang terletak di tepi sungai Shanghai, yang di dalamnya tidak hanya ada tentara Tiongkok, tetapi pejuang-pejuang kemerdekaan Tiongkok dari berbagai wilayah Cina turut bergabung di dalamnya, dan mereka semua dikomandani oleh seorang pemimpin yang sangat disegani bernama Kolonel Shi Jianyuan. Di saat Duanwu dan tentara perjuangan lainnya sedang menanam ranjau untuk menyambut kedatangan tentara Jepang, melintaslah rombongan pengungsi yang akan menyeberangi sungai melewati jembatan Lese, yang dimana di seberang sungai adalah daerah konsensi Inggris, Amerika, dan Perancis. Yang di sana adalah daerah aman bagi para pengungsi dari serangan pasukan Jepang, dan markas terakhir tentara pembebasan Tiongkok tepat berada di seberang daerah konsesi tersebut. Dan di hari berikutnya, di saat hujan turun deras hampir seharian di kota Shanghai, warga dari daerah konsesi tersebut terlihat terkejut karena dari tepi pantai terlihat kapal-kapal Jepang mulai merapat, yang tidak lama setelahnya turunlah pasukan infanteri Jepang menyebar menyisir daerah Shanghai di seberang daerah konsesi dan mulai mengepung Gudang Shihang yang menjadi pertahanan tentara pembebasan Tiongkok. Namun rupanya tentara Jepang masuk ke dalam jebakan tentara Tiongkok, yang setelah masuk ke dalam gudang, pintu langsung tertutup dan tentara Jepang yang terjebak di dalam pun dibantai habis oleh tentara Tiongkok. Namun setelah itu tentara Jepang kembali menyerang dengan menembakkan gas beracun ke dalam gudang, yang membuat pasukan Tiongkok dan warga Shanghai yang berada di seberang sungai panik berlarian menyelamatkan diri. Dan di markas tentara Jepang, seorang warga Tiongkok bernama Fang yang berprofesi ganda selain menjadi wartawan, dia pun juga menjadi informan untuk Jepang, datang memberikan sebuah informasi penting kepada petinggi tentara Jepang, Kolonel Konoe Isao, mengenai Divisi 88, yaitu Tentara Nasional Tiongkok yang saat ini mempertahankan Gudang Shihang. Yang setelah itu di atap-atap gudang dekat Gudang Shihang terlihat para pejuang Tiongkok yang tertangkap oleh tentara Jepang akan dilakukan eksekusi gantung massal untuk menggetarkan keberanian pejuang-pejuang Tiongkok yang melihat dari jendela-jendela di Gudang Shihang.
Di malam hari, Duan Wu dengan beberapa pejuang sukarelawan lainnya yang sudah tidak kuat untuk bertahan di dalam gudang memutuskan untuk kabur secara diam-diam lewat parit yang menembus gudang di malam hari. Namun, di luar dugaan mereka, dari arah masuk parit di luar gudang, sekelompok tentara Jepang yang tanpa seragam menyusup masuk ke dalam gudang dengan hanya bersenjatakan katana kecil dan pistol di tangan mereka untuk melakukan serangan kejutan. Duan Wu yang melihat itu bergegas berenang keluar parit gudang dan berteriak memperingati para tentara Tiongkok dari luar jendela gudang, karena saat itu tentara Jepang sudah pula mengepung dari luar gudang juga. Dan dalam waktu singkat, bentrok berdarah antara tentara Jepang dengan pejuang Tiongkok di dalam gudang Shihang pun terjadi. Seketika itu juga darah-darah dari para pejuang Tiongkok dan tentara Jepang mengalir deras di lantai gudang saat itu. Warga Tiongkok dan warga asing dari wilayah konsesi di seberang sungai pun berkumpul di tepi sungai, bergembira karena pejuang Tiongkok berhasil selamat dari sergapan tentara Jepang berkat tindakan Duan Wu yang mereka anggap berani, tanpa tahu tujuan awal Duan Wu yang berenang di parit pemisah dua wilayah Shanghai tersebut. Keesokan hari, dari balon udara pemerintah Amerika yang mengamati, terlihat pertempuran sengit di darat. Jepang yang kembali melakukan serangan frontal ke benteng pertahanan tentara Tiongkok di gudang Shihang. Dengan menggunakan bulldozer penghancur bangunan, tentara Jepang maju melakukan serangan ke arah sisi barat gudang guna membobol dinding gudang agar infanteri Jepang dengan mudah masuk menyerang ke dalam gudang. Dan dalam upaya menghentikan pergerakan bulldozer Jepang tersebut, banyak dari pejuang-pejuang Tiongkok berguguran satu demi satu dengan mengenaskan, tertembak atau terkena serangan bom dari tentara Jepang. Namun, perlawanan pejuang-pejuang Tiongkok tersebut belum juga membuahkan hasil. Tentara Jepang terus merangsek mendekat ke dinding-dinding luar gedung Shihang dengan menggunakan tameng baja. Mereka berusaha menanamkan bom tempel di dinding gudang Shihang. Kesal melihat pergerakan tentara Jepang yang tidak bisa dihentikan, seorang pejuang muda Tiongkok bernama Chen Sun-seng berinisiatif melakukan hal gila dengan memutuskan menjadi bom hidup dengan cara melompat masuk ke dalam formasi tambang baja Jepang lalu meledakkan diri di dalamnya. Melihat hal gila yang dilakukan, Chen Sun-seng berhasil menghancurkan formasi tamang tentara Jepang. Pejuang-pejuang muda Tiongkok lain pun dengan sukarela maju melakukan cara yang sama yang dilakukan Chen Sun-seng dengan melompat masuk ke formasi tamang Jepang. Dari daerah seberang sungai di daerah konsesi, semua rakyat Shanghai yang melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para tentara Tiongkok tersebut berteriak lantang mengucapkan kata perpisahan dengan orang yang mereka sayang, sebelum melompat masuk ke dalam tamang tentara Jepang dan meledakkan dirinya di dalamnya. Rakyat konsesi menangis melihat hal heroik yang dilakukan para pejuang Tiongkok tersebut. Dan operasi 3 jam perebutan gudang Shihang yang dilakukan oleh para tentara Jepang pun gagal dilakukan. Pasukan Jepang mundur kocar-kacir ketakutan melihat hal gila di luar nalar yang para pejuang Tiongkok lakukan tersebut. Presiden rakyat Tiongkok yang saat itu berusaha melakukan kontak komunikasi dengan tentara Tiongkok dari daerah konsesi ke gudang Shihang dengan mengantarkan alat komunikasi ke gudang Shihang, kesulitan menyeberangi jembatan perbatasan karena jauh dari jembatan. Para sniper-sniper Jepang selalu berhasil menembak mati setiap ada rakyat Tiongkok dari daerah konsesi yang melintas di jembatan. Hingga akhirnya seorang pemuda kaya, adik dari seorang pemilik kasino terkenal di daerah konsesi bernama Yong Daozi yang terkenal dengan kecepatan berlarinya, berhasil menyeberangkan gulungan kabel alat komunikasi ke gudang Shihang. Walau keberhasilannya tersebut harus ditukar dengan nyawanya yang melayang ditembak mati oleh sniper Jepang.
Pada malam harinya, rakyat di daerah konsesi yang bersimpati dengan perjuangan tentaranya berlomba-lomba mengirimkan bantuan makanan dan lainnya ke tentara perjuangan Tiongkok dengan berbagai macam cara. Di malam berikutnya, datanglah seorang wanita yang berhasil menyusup ke gudang Shihang dengan membawa pesan penting dari komando tertinggi militer Tiongkok yang memerintahkan Divisi 88 beserta pejuang lainnya yang dipimpin oleh Kolonel Xie Jianyuan untuk dapat bertahan mati-matian dalam menghadapi gempuran tentara Jepang selama 2 hari agar dapat meraih simpati dari dunia internasional. Namun, Kolonel Xie Jianyuan memiliki ide lain untuk meraih simpati dunia dalam perjuangan mereka melawan Jepang, yaitu dengan mengibarkan bendera negara di atap gudang, walau hanya mampu bertahan selama 2 jam saja. Dan veteran Wang ditunjuk untuk menjadi pemimpin regu dari sisa pasukan Huebe yang akan menjadi tim pengibar dan penjaga bendera negara. Di pagi hari, upacara pengibaran bendera negara pun dilakukan oleh Divisi 88 sebagai upaya eksistensi pembuktian kepada dunia internasional bahwa Jepang gagal menguasai Shanghai dan tentara Tiongkok masih kuat bertahan melakukan perlawanan. Beberapa saat setelah upacara pengibaran bendera dimulai, dari atas udara langsung menukik pesawat tempur Jepang yang langsung melakukan serangan dadakan ke tentara Tiongkok di atap gudang. Namun dalam pertempuran tersebut, Duan Wu harus gugur setelah dada sebelah kanannya tertembus tembakan pesawat Jepang. Di malam harinya, para pejuang Tiongkok yang masih bertahan melakukan pegelaran seni untuk mengenang rekan-rekan mereka yang gugur. Keesokan pagi, 2 pemimpin besar dari 2 negara, Kolonel Kanoe Isao dan Kolonel Xie Jianyuan mengadakan perundingan di jalan dekat gudang Shihang. Yang tujuan perundingan tersebut adalah Kolonel Kanoe Isao meminta Kolonel Xie Jianyuan untuk tetap melanjutkan pertempuran mereka, karena pada saat itu 2 kolonel tersebut diminta untuk menarik mundur pasukan mereka oleh pimpinan masing-masing. Kolonel Xie Jianyuan yang awalnya menyetujui perundingan tersebut akhirnya berubah pikiran setelah mendapatkan perintah resmi dari pimpinan teratas yang meminta tentara Divisi 88 Tiongkok untuk mundur ke daerah konsesi Inggris. Dan pada tengah malam, di saat tentara Inggris yang melakukan penjagaan di perbatasan daerah konsesi mematikan lampu sorot di menara pengawas, para pejuang Tiongkok pun bersiap untuk menyeberang ke daerah konsesi. Namun, tentara Jepang yang telah mengetahui rencana pejuang Tiongkok yang melintas dengan cepat menyalakan lampu sorot ke jembatan. Para tentara senior Tiongkok yang memutuskan untuk menjadi pasukan penahan di saat tentara Divisi 88 menyeberang maju menyerang ke pertahanan tentara Jepang. Sementara para tentara Divisi 88 Tiongkok yang telah dibagi menjadi beberapa regu untuk menyeberang pun maju satu demi satu. Regu pertama yang maju dan dipimpin langsung oleh Kolonel Xie Jianyuan menjadi bulan-bulanan tembakan sniper-sniper Jepang. Regu lain yang melihat kejadian tersebut pun turut membantu menyelamatkan regu Kolonel Xie Jianyuan yang berhasil selamat dan melakukan serangan balasan ke penembak-penembak jitu Jepang yang berlindung di reruntuhan gedung. Serangan Jepang yang terus-menerus membabi buta membuat rakyat Shanghai di daerah konsesi pun marah dan maju menerobos pagar pembatas penyeberangan untuk menolong pejuang Tiongkok yang dihujani tembakan oleh tentara Jepang. Bahkan tentara Inggris yang menjaga perbatasan pun turut membantu memberikan tembakan perlindungan untuk pejuang-pejuang Tiongkok yang banyak mengalami luka tembak di tengah jembatan. Dan rakyat Shanghai di daerah konsesi yang menunggu dengan tangisan di batas wilayah konsesi menjadi saksi hidup gugurnya para pejuang Tiongkok yang berusaha menyeberang ke daerah konsesi. Dan film pun berakhir.